Silakan. Ayo kelompok 1. Dinyalakan semuanya. Ini langsung share screen ya, Pak? Iya, share screen langsung. Semua teman-teman yang jadi co-host nih mic-nya dinyalakan semuanya. Oke. Seperti biasa teman-teman mempresentasikan ya. Saya persilahkan. Ini udah kelihatan belum ya? PowerPoint-nya? Sudah, Mas. Terima kasih, Mas Mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Agus Latif, Mu'alifah Al-Fadilah, Ulil Albab, Adit Aditya Permadi, Latifah Alfiani, dan Era Eriana Al-Hidayah. Kami akan membawakan teori makroekonomi klasik, pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Masih dalam suasana lebaran, kami kelompok 1 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk pertama, set kedua akan dibacakan oleh Era Eriana. Silahkan, Mbak Era. Makroekonomi klasik. Makroekonomi klasik adalah teori makroekonomi yang diturunkan dari teori-teori ekonomi mazhab klasik. Tokoh klasik antara lain Adam Smith, Jean Baptiste Assay, David Ricardo, Thomas Malthus, and John Stuart Mill. Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Chaos of the Wealth of Nations, Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. 1. Peranan sistem pemasaran bebas. Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu, Smith merasa pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlulah dibatasi kepada penyedia fasilitas-fasilitas yang menggalakkan perkembangan kegiatan pihak swasta, menyediakan infrastruktur, mengembangkan pendidikan, dan menyediakan pemerintahan yang efisien adalah beberapa langkah yang akan membantu perkembangan pihak swasta. Kedua, peluasan pasar. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Smith juga menekankan pentingnya pasar luar negeri dalam mengembangkan kegiatan di dalam negeri. Ketiga, spesialisasi dan kemajuan teknologi. Perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakannya akan memungkinkan dilakukannya spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya, spesialisasi dan perluasan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapat prakerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Keadaan ini akan mengembangkan spesialisasi. Siklus ini akan mengakibatkan perekonomian terus-menerus berkembang. Selanjutnya yaitu hukum Say. Hukum Say yaitu diuraikan oleh David Ricardo yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun melakukan produksi kecuali ia bermaksud untuk membeli beberapa komoditas lainnya yang mungkin berguna dalam kegiatan produksi berikutnya. Karakteristik makroekonomi klasik. Model klasik sebagian besar disimpulkan dari studi mikroekonomi, yaitu dalam jangka pendek modal tetap. Output yang dihasilkan modal dan tenaga kerja. Permintaan dan penawaran akan tenaga kerja
menentukan jumlah upah, yang menunjukkan klasik berpandangan tidak akan ada pengangguran. Pasar barang. Menurut kaum klasik di pasar barang, tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama. Sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market atau pasar dalam kondisi equilibrium. Pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan dan kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini berlaku hukum Say yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksikan selalu ada yang membutuhkannya. Harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan mudah berubah sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Pada dasarnya, teori kuantitas klasik mengatakan perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat kenaikan penawaran uang. Teori kuantitas uang dinyatakan dengan menggunakan persamaan MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah produk nasional yang dinyatakan dalam nilai kuantitas barang. Nilai MV pada hakikatnya menggambarkan nilai transaksi yang dilakukan dengan perekonomian dalam satu tahun tertentu. Sedangkan PT menggambarkan nilai produk nasional nominal yang dibeli dalam tahun yang sama. Persamaan itu pada dasarnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, yaitu nilai transaksi sama dengan nilai barang. Pasar tenaga kerja. Definisi, tidak ada kemungkinan, saya ulangi, per definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela atau tenaga kerja tidak tersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang di mana jumlah orang. Yang terakhir, pasar luar negeri. Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia dapat secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus, asal saja pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri di bawah ini. Sistem yang pertama yaitu sistem standar emas, yaitu sistem di mana uang dalam negeri, misalnya rupiah, dijamin penuh dengan emas. Artinya, setiap satuan uang tersebut, 1 rupiah selalu bisa ditukar dengan emas murni seberat kali gram di bank sentral. Yang kedua, sistem standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel, yaitu sistem keuangan dalam negeri dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas. Di bawahnya ada gambaran pasar luar negeri. Demikianlah materi dari kelompok 1. Ini ada 5 soal yang akan dikerjakan oleh kelompok lain. Nanti
PowerPoint-nya akan saya share ke grup atau mungkin ke e-learning atau via lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Untuk pesertanya boleh bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, apa saja. Nah, nanti bisa dijawab dari kelompok 1. Nah, nanti tugas yang terakhir itu nanti teman-teman yang di sini di kelompok 1 nanti saya upload di e-learning. Silahkan peserta. Silakan kawan-kawan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perkenalan ya Mas. Perkenalkan, nama saya Anang, NIM 19101101107. Mas Ulil, mohon maaf mau bertanya, dalam bab ini apakah kan itu kan ada kayak apa tuh rumusnya ya. Nah itu dalam bab ini adakah apa tuh misal bagian perhitungan bagian apa atau apa ya, kayak contoh soal atau rumus-rumusnya gitu. Maaf sebenarnya nih maksudnya gimana ya? Apa saya yang kurang paham? Mohon maaf, gini kan di bab ini kan jelaskan banyak teorinya. Nah untuk bab ini apakah ada seperti contoh perhitungan soal contoh hitungan atau seperti apa gitu, Mas Ulil? Oh, maksudnya contoh soal yang hitung-hitungan itu Mas Anang. Iya Mas Ulil. Karena tadi kan kayak ada rumusnya sedikit, mungkin di bab ini ada perhitungannya atau tidak begitu. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih. Ya, sama. Lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Mas Mbak jika ada yang mau bertanya. Ada lagi enggak di kelompok 1? Masa ini baru Mas Anang ya? Yang lain? Dari 29 mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana, NIM 19104011089. Saya ingin bertanya mengenai makroekonomi klasik. Di situ ada beberapa faktor penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu peranan sistem pasaran bebas, peluasan pasar, spesialisasi, dan kemajuan teknologi.
Dengan sistem pasar bebas itu yang seperti apa ya Mas Ulil? Terus peluasan pasar itu peluasannya bagaimana? Kemudian spesialisasi dan kemajuan teknologi itu dengan cara bagaimana spesialisasi dan kemajuan teknologi tersebut. Terima kasih Pak Ulil. Sama-sama Bang Aang Maulana. Mau dijawab dulu enggak apa-apa, Mas Ulil, dari dua Ini pertanyaan. mau bahas dengan grup atau kelompok dulu nggak apa-apa Pak? Dibahas langsung di sini saja. Iya Pak, terima kasih. Mungkin temannya yang lain bisa membantu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aang. Yang pertama, peranan sistem pasaran bebas. Di sini bermaksud untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedangkan perluasan pasar bertujuan untuk meningkatkan tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, spesialisasi dan kemajuan teknologi bertujuan untuk memperluas kegiatan ekonomi yang digalakannya dan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Terus, spesialisasi dan kemajuan teknologi bertujuan menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan pekerja, dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Gimana Mas Aang? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, cukup. Terima kasih Mas. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari Mas Anang. Mungkin bisa Ya dilanjut. Pak, sebentar masih saya cari jawabannya.
Oke, Mas Anang, jawabannya masih saya cari. Ada Mas Ulil? Bentar Pak, masih saya cari ini. Sama teman-teman masih dicari. Yang teman yang lainnya tadi? Mas Adib? Muhammad Agus Latif ini bisa membantu Mas jawabannya? Juga masih mencari, Pak. Oke. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Mas Anang tentang MV sama dengan PT ya. Contohnya, misalnya kita membeli buku di toko dengan harga 20.000 dan kita membayar ke kasir dengan sebanyak uang 20.000. Toko tersebut membeli buku yang berharga 20.000 dan ini adalah sebagian dari pendapatan nasional. Dengan demikian, persamaan di atas menggambarkan nilai transaksi ke atas produksi nasional yang berlaku dalam satu periode. Mas Anang, pertanyaan tadi gimana? Dengan jawaban yang tadi? Alhamdulillah sudah cukup paham, Pak. Benar, sudah paham? Sudah. Terima kasih, Mbak Alfi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.